Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Rumi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Nah, sebelum menonton video ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih menonton konten-konten saya dan terima kasih juga sudah subscribe channel ini. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana cara dosen memberikan nilai. Ya, ini saya akan memperlihatkan proses. Mungkin nanti akan ada perbedaan dengan dosen-dosen yang lain atau kampus lain. Namun yang selama ini saya lakukan yang seperti ini. Ya. Nah, di layar saya sudah perlihatkan ini. Saya contohkan mata kuliah kemampuan dasar mengajar. Ya, bagaimana cara mengetahui misalnya mahasiswa itu dapat A, B, atau nilai yang lain. Misalnya yang ini ya, yang di ujung ini. Nah, itu kan dilihat dari nilai akhir semester ini. Ya, kalau di persentase itu 3,57. Nah, sekarang saya mau jelaskan dulu bagian-bagian dari proses penilaian ini. Nah, ini rentang nilai. Ya, kalau E itu dari 0,00 sampai ke 0,99. Sedangkan D 1,00 sampai 1,99. C itu 2,00 sampai 2,99, B itu 3,00 sampai 3,59, sedangkan A adalah 3,60 sampai 4,00. Kemudian komponen yang lain di sini ada TM, TS, PR, MS, AS, dan NAS atau NAS. Nah, ini ada keterangannya di bawah. Kalau yang TM itu adalah tatap muka. Nah, itu di sanalah absensi ya. Absensi itu dihitung misalnya kalau 16 kali pertemuan, berapa dia hadir, berapa tidak. Kalau dia hadir misalnya 13, nanti tertulis di sana 13. Kemudian TS. TS ini tugas terstruktur ya. Misalnya apakah itu ada homework ya atau pekerjaan rumah. Pokoknya ada batasan waktu. Nah, itu salah satu bentuk dari tugas terstruktur ya. Nah, kalau tugas mandiri ini lebih ke tugas mandiri tidak terstruktur ya. Nah, itu biasanya waktunya lebih lama ya. Misalnya semacam observasi kecil-kecilan. Misalnya diarahkan mahasiswa ini untuk melakukan observasi di lingkungan sekitar tempat tinggal, diberi waktu misalnya apakah seminggu, sebulan misalnya ya. Nanti siapa yang lebih duluan selesai langsung saja dikumpulkan. Jadi tidak ada batasan waktu yang singkat. Ya, gitu. Kemudian praktek. Ya, ini mungkin kita arahkan mereka untuk praktek mengajar ya. Kita arahkan buat video YouTube yang mereka praktek menjelaskan materi dan lain sebagainya. Nah, kemudian mid semester atau UTS, kemudian akhir semester atau UAS. Nah, dan NAS itu adalah nilai akhir semester. Itu adalah hasil dari keseluruhan komponen-komponen nilai yang lain, nilai akhir ya. Oke, ini saya contohkan yang pertama, akor kogoya ini ya. Ini dari 15 pertemuan ya. Dari 15 pertemuan itu dia hadir 13 kali. Nah, tertulis di sini. Ini kalau soal persen dan angka ini sudah ada rumusnya ya. Jadi kita tinggal input berapa kehadiran, berapa nilai TS dan lain sebagainya. Nah, kemudian UTS-nya 75. Kemudian prakteknya itu 80, mid semesternya 85, ujian akhir semesternya 85, sehingga dia mendapatkan persentase nilai akhir semester itu adalah 3,57. 3,57 ini masih berada pada rentang 3,00 sampai 3,59, sehingga dia masih pada rentang nilai B ya, pada rentang nilai B. Nah, kalau saya biasanya misalnya kalau tugas terstruktur nih saya berikan 2 kali. Nah, berarti nilai yang 2 itu ditambahkan kemudian saya bagi 2. Nah, itulah nilai tugas terstrukturnya. Karena kan terkadang tugas terstruktur itu kita berikan beberapa kali ya, sesuai dengan yang ada di RPS. Nah, jadi
Kalau saya pikir sih tipsnya kalau bagi mahasiswa itu, ya minimal 80% dari keseluruhan kehadiran itu tadi, itu mereka harus hadir, ya. Kemudian tugas-tugas dilaksanakan, ujian apapun ujiannya itu diikuti, misalnya ujian tengah semester, ujian akhir semester itu diikuti, atau mungkin kalau ada ujian lisan, ujian praktek, nah diikuti saja. Nanti kan kalau soal nilai, meskipun misalnya nilainya C atau nilainya tidak terlalu tinggi begitu ya, namun dosen kan melihat mahasiswa ini mengikuti proses perkuliahan ini dengan sungguh-sungguh. Nah, di sana mungkin nanti ada nilai tambah ya. Saya pikir kalau semuanya diikuti, itu minimal C sudah di tangan gitu ya. Apalagi kalau nilainya sudah baik, saya pikir itu tidak akan kurang dari nilai B. Ya, ditambah lagi nanti misalnya dari nilai sikap, kerajinan kita, ya, keaktifan dan lain sebagainya. Nah, itu saja kuncinya sebenarnya. Tapi kalau mahasiswa sudah misalnya tidak ikut ujian tetapi tidak konfirmasi, kemudian nanti setelah nilai keluar baru konfirmasi, nah itu agak susah. Ya, apalagi dosen nanti kesal ya. Kita tidak hadir tapi tidak ada konfirmasi, tidak tahu. Kan bisa memberi konfirmasi kepada dosen, menghubungi dosen. Kemudian misalnya kalau tidak bisa ikut, nanti kan bisa diberi alternatif lain, misalnya tugas kah atau apa begitu. Nah, itu sebenarnya harus dilakukan oleh mahasiswa ya. Jangan cuek ya. Intinya jangan cuek terhadap proses perkuliahan itu. Nah, jadi dalam tahap pemberian nilai ini, kalau saya secara pribadi itu berusaha memang mengikuti alurnya sesuai dengan instrumen penilaiannya ya. Tidak hanya misalnya pas penilaian itu saya pikirkan saja itu atau saya bayangkan wajahnya, oh ini A, ini B. Nah, sebisa mungkin itu kan harus ada nilai-nilai keadilan di sana. Lihat absensi mahasiswa, periksa tugasnya, periksa UTS-nya, periksa UAS-nya. Dan memang kita memberikan penilaian berdasarkan komponen-komponen itu. Nah, sehingga kalaupun ada mahasiswa yang protes kan kita bisa lihatkan datanya. Kenapa C, kenapa teman saya B? Ya ini datanya. Ya, misalnya kehadirannya kurang, UTS-nya lebih rendah dari temannya atau bagaimana. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ini saya pikir mudah-mudahan ya masih banyak dosen itu yang benar-benar serius dalam memberikan proses penilaian terhadap mahasiswa ya. Jadi tidak semata-mata nilai itu diberi menerawang begitu ya, tanpa ada hitungan yang benar. Nah, kalau saya biasanya berusaha mengikuti alurnya ini ya. Sehingga biasanya kalau ada mahasiswa yang tanya soal nilai, saya selalu berikan data ya. Nah, oke, itu dulu untuk sesi pertama ini proses penilaian. Nanti di video berikut saya akan juga menjelaskan bagaimana cara menginput nilai ini. Nah, mungkin ini nanti akan berguna bagi dosen yang juga ingin menginput nilai, yang seperti saya juga mungkin ya, yang pemula. Ada juga ini mungkin berguna bagi mahasiswa ya, melihat bagaimana proses penginputan nilai itu, termasuk juga bagaimana proses memberikan penilaian ini, atau juga masyarakat pada umumnya. Itu saja, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like bagi yang suka, di share juga ke teman-teman yang lain sehingga manfaatnya lebih banyak lagi, informasi ini lebih menyebar lagi. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin dikomentari, silahkan tulis di kolom komentar. Biasanya saya balas satu persatu. Dan saya berharap teman-teman mau mensupport channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi, Alam Terkembang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Naluri Edukasi, Alam Terkembang Jadi Guru.